Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ainun Sekina dengan NIM 701001200 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan suatu penelitian yang mana penelitian ini merupakan penelitian farmasi klinis. Adapun judul dari penelitian ini yaitu penggunaan antidiabetik oral pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan metode analisis anatomical therapeutic chemical atau defined daily dose dan drug utilization 90%. Nah, pada presentasi kali ini terdapat 3 bab yang akan kita bahas, di mana bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah tinjau pustaka, dan bab ketiga adalah metode penelitian. Langsung saja pada bab pertama itu, subbab yang akan dibahas yakni latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Nah, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pasien dengan penyakit diabetes mellitus, di mana penyakit diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit gangguan metabolit menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Sebagian besar pasien menggunakan lebih dari satu macam obat, sehingga diberikan edukasi terkait penyakit diabetes mellitus, memberikan konseling terkait obat yang diresepkan untuk pasien, dan melakukan monitoring terhadap keberhasilan terapi pasien. Keberhasilan terapi pasien menyangkut pemilihan obat yang tepat, menentukan regimen obat yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes, serta kondisi kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan komplikasi yang ada. Pada penelitian ini juga didapatkan kebanyakan pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus lebih dari 1 tahun dan ramah rawat lebih dari 10 hari, sehingga diperlukan analisa evaluasi yang tepat untuk mengukur kuantitas dan kualitas penggunaan obat. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan metode ATC atau DDD, di mana metode ATC atau Anatomical Therapeutic Chemical adalah sebuah sistem klasifikasi yang membagi obat-obatan ke dalam 5 kelompok yang berbeda, sesuai dengan organ atau sistem di mana mereka bertindak dan sesuai dengan sifat kimia, farmakologis, dan terapeutik. Kemudian, DDD atau Defined Daily Dose adalah metode yang membandingkan penggunaan obat-obatan berdasarkan dosis pemeliharaan rata-rata per hari. Untuk obat yang digunakan untuk indikasi utama, DDD hanya diberikan untuk obat yang telah diberikan kode ATC. Kemudian, penggunaan metode ATC atau DDD dapat diintegrasikan dengan drug utilization 90%. Metode drug utilization 90% adalah metode yang menunjukkan pengelompokan obat yang masuk ke dalam segmen 90% penggunaan. Metode ini dapat digunakan untuk menilai kualitas penggunaan obat. Sistem ini telah digunakan sejak awal tahun 1970-an dalam studi pemanfaatan obat-obatan di mana telah terbukti sesuai dengan perbandingan penggunaan obat secara nasional dan internasional. Nah, dari latar belakang yang dijelaskan tadi, dapat ditarik rumusan masalah. Nah, pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dipecahkan nantinya. Yang pertama adalah bagaimana kuantitas penggunaan obat antidiabetik oral ditinjau dari metode ATC atau DDD dan drug utilization 90% pada pasien rawat inap diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Yang kedua adalah bagaimana kualitas penggunaan obat antidiabetik oral ditinjau dari metode anatomical therapeutic chemical atau defined daily dose dan drug utilization 90% pada pasien rawat inap diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Nah, tujuan dari penelitian ini antara lain yang pertama adalah menentukan kuantitas dengan menghitung nilai defined daily dose penggunaan antidiabetik oral pada pasien rawat inap diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Hikmah Makassar, dan yang kedua adalah menentukan kualitas penggunaan antidiabetik oral terhadap pasien rawat inap diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2, yang pertama manfaat praktis dan yang kedua adalah manfaat ilmiah. Nah, untuk manfaat praktisnya ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak terkait pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagi peneliti, dapat memberikan kontribusi dan penggayaan materi ilmu kefarmasian khususnya dalam bidang farmasi klinik. Yang kedua adalah bagi bidang kesehatan maupun peneliti lainnya, dapat menjadi rujukan pemilihan terapi serta dapat dijadikan bahan perbanding atau dasar penelitian selanjutnya. Yang ketiga adalah bagi masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi masyarakat dalam menjaga kesehatannya dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketetapan penggunaan obat antidiabetik oral terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2.
Kemudian manfaat ilmiahnya sebagai penambah ilmu dan wawasan terhadap pemecahan masalah terkait penggunaan antidiabetik oral pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan menggunakan analisis automatikal terapeutikal chemical atau defined daily dose dan drug utilization 90%. Nah, di bab 2 ini membahas mengenai definisi dari diabetes mellitus, terapi farmakologisnya, evaluasi penggunaan obatnya, tujuan penata laksanaannya, dan bagaimana sih diabetes mellitus itu dalam perspektif Islam sendiri. Diabetes mellitus sendiri ini merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Hiperglikemia ditandai dengan kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Untuk terapi farmakologisnya sendiri terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. Pasien diabetes mellitus tipe 1 menggunakan regimen yang mencakup insulin kerja singkat dicampur dengan insulin kerja menengah yang disuntikan subkutan 2 kali sehari sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Pasien diabetes mellitus tipe 2 menggunakan regimen yang mencakup obat oral antidiabetik. Kemudian untuk evaluasi penggunaan obat, untuk mencapai penggunaan obat yang sesuai, maka dilakukan penata laksanaan yang tepat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes mellitus. Di mana tujuan penata laksanaannya yaitu terdapat 3 yang meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan tujuan pengolahan. Di mana tujuan jangka pendek itu menghilangkan keluhan diabetes mellitus, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi resiko komplikasi akut. Kemudian untuk tujuan jangka panjang yaitu mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Kemudian yang ketiga adalah tujuan akhir pengolahan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes mellitus. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid melalui pengolahan pasien secara komprehensif. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih diabetes mellitus itu dalam perspektif Islam. Ajaran Islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan hamba dan penciptanya. Oleh karena itu ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali turunkan suatu penyakit itu obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Hadis di atas menyatakan bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Kadang ada orang yang menemukan obatnya, kadang juga ada orang yang belum menemukan obatnya. Oleh karena itu seseorang harus sabar untuk selalu berobat dan selalu berusaha untuk mencari obat ketika sakit datang menimpanya. Untuk jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan desain cross-seksional dengan pengambilan data secara retrospektif. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Waktu penelitian dilakukan selama 100 hari sebelum dimulainya penelitian. Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pada data yang diperoleh. Kemudian populasi dan sampel penelitiannya ini untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat inap yang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Kemudian sampelnya dengan diagnosa pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Hikmah Makassar. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah eksklusif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah memperoleh izin penelitian dari Rumah Sakit Hikmah Makassar. Kedua, mengumpulkan data rekam medik pasien diabetes mellitus tipe 2 selama 100 hari dimulainya penelitian. Yang ketiga adalah melakukan screening resep antidiabetik oral pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat adalah mengumpulkan data-data penggolongan antidiabetik oral sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya. Kemudian mencari nama generik dari obat yang masih bernama dagang berdasarkan dengan MIMS Indonesia. Kemudian mencari kode ATC untuk setiap obat berdasarkan ATC Index 2019. Kemudian menghitung nilai DDD-nya, mengurutkan jumlah penggunaan obat dalam satuan DDD dari terbesar penggunanya hingga yang paling kecil. Dan yang terakhir adalah menghitung penggunaan obat yang termasuk dalam segmen drug utilization 90%.
Baik, itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.